Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cendekia semua dimanapun anda berada. Kali ini kita ada tamu yang namanya Kang Chandra. Kang Chandra, apa kabar? Nama lengkapnya, Alhamdulillah. saya belum tahu nih nama lengkapnya siapa ini. Nama Disebutkan dulu. lengkap Arif Chandra Putra. Oh, Arif Chandra Putra. Oke, Kang Ya. Chandra ini merupakan seorang pengusaha. Nah, mungkin perlu diceritakan dulu profil bisnisnya. Monggo, Kang. Baik Kang Rinasa. Perkenalkan saya Chandra. Mulai berbisnis, ya jualan lah ya, bukan sebenarnya belum masuk kategori bisnis ini, masih dodolan. Ya, Mulai di 2000. tapi sudah punya karyawan. Kalau udah punya karyawan sudah terhitung sebagai Oh iya, bisnis. Iya. ya 2000 boleh lah. berapa tadi? 2012 ya. 2012 Januari setelah keluar dari kerja dulu di bank, kemudian dikomporin nasabah, akhirnya buka warung sendiri gitu. Terus profil bisnisnya ini apa ya? Bergerak di bidang apa? Kemudian namanya apa? Eh, saya bidangnya perdagangan, fokusnya di sembako dan kelontong. Hmm. Jadi posisi sekarang ya toko retail lah. Ya, seperti minimarket gitu ya. Ya, kemudian sama toko bahan roti yang satu, sama plastik dan bahan roti itu. Oh, produksi plastik juga. Oh, enggak, ada dua toko, yang satu toko retail, kemudian yang satu toko plastik dan bahan roti. Oh, distributor ya. Ya, Distributor plastik dan bahan roti. Buat rotinya juga nggak ini, Kang Chandra? gimana Kang Rinasa? Membuat rotinya juga atau hanya menyediakan produk bahan bakunya saja? Fokusnya masih di bahan baku, tapi kalau untuk Hmm. season seperti Lebaran ini, istri juga bikin nastar-nastar gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, itu tadi tiga, tiga bidang usaha ya sebenarnya. Kalau kita merintis usaha itu tuh sebaiknya fokus atau bisa kita cabang-cabang lah sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Itu baiknya seperti apa ya kira-kira? Eh, Kalau untuk pemula, menurut saya memang fokus di satu bidang usaha. Tapi kalau Hmm. kemudian dalam kurun waktu tertentu bisa dikatakan itu apa ya, advance lah gitu. Hmm. Kemudian bisa diuji ketika satu toko itu dilepas, misalkan 1 bulan si owner nyoba ngetes nggak turun tangan gitu, bisa nggak jalan sendiri. Kalau memang 1 bulan saja atau lebih itu bisa jalan sendiri, artinya tanpa peran tangan langsung si owner, artinya itu sudah layak untuk eh, fase mungkin, atau mungkin pengembangan di unit yang lain. Maksudnya Kang Chandra ini adalah bisnis autopilot gitu ya? Maksudnya sudah berjalan dengan sendirinya tanpa kita harus hadir di lokasi gitu ya? Iya betul. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau sudah seperti itu enak ya sebenarnya. Nah, cuman merintisnya itu loh. Nah, mungkin ada tips-tipsnya bagaimana itu. Kadang orang memulai itu berat sekali gitu. Kalau sudah jadi udah kelihatannya enak gitu kan. Tapi nggak tahu ya jatuh bangunnya orang itu kalau dilihat tuh kan yang kelihatan yang baik-baik aja. Belakang-belakang itu nggak Ya, kelihatan gitu. Nah, itu mungkin bisa nah, diceritakan dan juga bagi tips-tipsnya itu. ya. Yang saya alami itu kali, nah saya namanya juga merintis itu butuh kedisiplinan, kemudian pantang menyerah, kemudian apa ya, jujur dengan konsumen, Hmm. Oh iya ya, kemudian sebelumnya tak potong dulu. Sebelumnya punya karyawan berapa ya, Kang Chandra sampai saat ini?
Hari ini 13 baru, Oh, masih kecil kok. udah lumayan itu udah besar bagi saya. Karena saya belum punya bisnis ini. Iya ya, lanjut lagi Kang. Ceritanya tadi gimana? Mhm. Ya namanya juga merintis pastinya juga, pasang surut ya, kemudian Hmm. ya sakit, pernah dipaksakan tetap harus buka, kemudian, kena tipu juga pernah, kemudian, kecelakaan juga pernah, eee, dalam apa itu, dalam melakukan usaha kecelakaan juga pernah, ya banyak hal lah yang perlu yang sudah terlewatkan, tetapi, jangan sampai kita patah semangat dengan hal-hal seperti itu. Justru, dari hal seperti itu kita harus, lebih bangkit, berarti harus lebih, apa ya, lebih kuat dari sebelumnya. Berarti dapat evaluasi baru yang harus, dibenahi ketika terbentur suatu atau 2 masalah seperti itu. Nah, pengendalian resikonya gimana itu Kang? Kalau misalkan ternyata nanti Resiko rugi besar, kemudian terhadap apa terjadi rugi besar, kemudian kita nggak bisa recovery, itu bagaimana itu pengendalian risikonya? Kalau orang pure di heeh, bisnis kan mengandalkan penghasilan dari dagang atau bisnisnya ya. Tapi kalau nah, orang misalkan dia itu pegawai tapi nyambi-nyambi usaha gitu kan, dia masih ada yang bisa dijaga gitu atau gajinya itu masih bisa lah untuk recovery. Nah, kalau ini bagaimana itu kalau murni terjun di usaha itu, bidang usaha itu? ya itu ya. Jadi kalau yang saya alami itu perpindahan kuadrannya itu dulu juga ekstrim karena istri, ibu rumah tangga di rumah. Hmm. Kebetulan saya perpindahan dari kerja waktu itu di bank, pindah Hmm. ke wirausaha itu juga nggak ada penghasilan yang pasti. Jadi waktu itu punya tabungan sedikit, kemudian ada motor yang biasa tak, eee, bawa untuk bekerja itu ya saya jual jadi modal. Jadi waktu itu memang, totalitas, memikirkan, satu titik bisnis itu. Beda ketika teman-teman itu sambil kerja kemudian nyambi di luar, wirausaha gitu, Hmm. pasti juga setengah-setengah. Nanti, apa ya, kurang powerful lah memikirkan, bagaimana bisnis itu bisa berkembang. Jadi waktu itu ya prinsipnya nekat saya. Hmm. Ya, ya, ya. Berarti kalau menurut Kang Chandra sendiri, kalau anak muda nih, dia itu baiknya tuh Mhm, kerja dulu, kemudian setelah heeh. modal modal itu dirasa cukup, kemudian dia resign, kemudian bangun usaha, atau memang dari awal dia sudah terjun ke bidang usaha gitu, dunia usaha gitu maksud saya, jadi wira swasta. Baiknya gimana? Mmm, sebenarnya dua-duanya bisa. Jadi ketika, ini saya itu merasakan apa ya, menyayangkan ketika masa muda saya kok, ngiri dengan anak muda sekarang. Jadi anak muda sekarang Hmm. itu, sambil kuliah mereka sudah bisa masuk Hmm. di, mendalami wirausaha gitu. Hmm. Secara teori sudah dapat di bangku kuliah, Hmm. kemudian secara pengalaman mereka langsung terjun ke lapangan. Misalkan, eee, apa ini, ya misalkan mahasiswanya Kang Rinasa nih, Hmm. eee, anak teknik misalkan, Hmm. ketika sudah dapat teori misalkan alat berat dan sebagainya, Hmm. kalau ada koneksi sebelum lulus itu mestinya, baiknya cari koneksi yang misalkan kontraktor atau, eee, ke developer yang punya apa ya, membidangi alat berat. Jadi magang dimanfaatkan maksimal, kemudian, pokoknya pemahaman tentang teori itu didampingi dengan pengalaman lapangan. Jadi nanti ketika lulus, bisa langsung praktek.
Dan di dunia bisnis itu nggak harus mengumpulkan modal dulu ternyata. Jadi misalkan seperti itu, maklaran dulu, jadi modal ABAB itu juga bisa. Jadi, misalkan developer A nih, butuh apa ya, pengurukan lahan. Nah, coba kita punya koneksi ke temen yang mungkin main alat berat sama dump truck, maklaran, "Mas iki sekian-sekian, aku njaluk sekian gimana?" Dari proyek ke proyek kan nanti juga, dapat fee-nya, pada akhirnya bisa, mandiri nanti, bisa akhirnya nyicil punya beli dam sendiri atau nyicil dari Begul punya sendiri gitu. Karena ada teman yang seperti itu. Gitu ya. Oh. Jadi sebenarnya bisnis itu tidak melulu masalah modal, uang gitu ya. Iya. Modalnya bisa Iya. yang lain, yaitu keterampilan Nah, ataupun koneksi ya. ya betul. Iya betul sekali ya. Iya ya. Nah, kalau misalkan nih ada pegawai yang mau nyambi bisnis gitu, gimana menurut Kang Chandra itu? Apakah dia tuh nanti nggak akan sukses atau bisnisnya itu macet atau gimana? Apa mungkin bisa sukses juga? Sepertinya ada ya orang yang dia sebagai karyawan, tapi ternyata di luar sana dia ada sambilan gitu, membangun bisnis. Ya bisa saja banyak peluang, tapi, untuk mengawali hal seperti itu memang, itu tadi, saat terjun di bisnisnya pasti kurang powerful. Jadi, bisa saja nanti jalan dua-duanya, jadi ketika nanti 50-50 atau penghasilannya itu seimbang, tinggal memilih nih, ternyata ini saatnya beralih ke fokus ke bisnisku gitu, tak lepas secara status kepegawaiannya misalkan, atau justru ternyata di bisnisnya sudah melebihi, hasil dari status kepegawaiannya. Nah, itu baru melepaskan, itu juga bisa. Sambil apa ya istilahnya, sambil berenang minum air ya. Iya, iya, iya. Karena kan sekarang di era sekarang itu kan teknologi digital sangat kencang sekali ya, sangat berkembang dan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dan mungkin orang zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang itu bisa melakukan dua hal itu bersamaan. Misalkan dia kuliah, ternyata dia dagang online, jualan online, ya, sebagai reseller ataupun sebagai dropshipper gitu, yang dia nggak perlu pakai modal dulu, dia hanya jualin, tapi dia ngambil margin untung di situ gitu. Nah, mungkin Ya, dari situ bisa ya untuk melatih skill itu ya, nanti suatu saat kan akan bisa menjadi seorang pebisnis murni. Walaupun mungkin tahapannya ya, mulai dari pegawai dulu ya, gitu. ya betul. Heeh. Profil Bagus bis itu, heeh, anak-anak heeh, saya kok merasa ini heeh, ya, gimana? kehilangan usia gitu, tiba-tiba udah Usianya berapa 40 Kang gitu, sekarang, Kang? hampir 40 ini Kak, Oh, hampir 40. Iya, iya, iya. nggak terasa, Mhm, baru mhm, selesai kuliah kemarin. Anak-anak sekarang yang baru kuliah tuh juga, wah luar biasa sekarang bisnisnya itu. mhm, iya. Iya ya, terutama Gen Z ya. Setelah milenial, itu Gen Z itu Ya, mereka sangat-sangat ahli dan cepat sekali menggunakan teknologi IT itu. iya betul. Kita yang milenial itu wah kalah jauh juga ternyata penggunaan IT-nya. Ya itu. Ya, Nah, kemudian kalau iya profil bisnisnya Kang Chandra sendiri tadi belum di ini ya, belum disebutkan namanya ya. Maksudnya nama nama ini, yang tokonya tadi apa, kemudian yang anunya apa, bisa uh, disampaikan mungkin? oh ya, nama toko saya pakai nama Toko Raya. Hmm, Kemudian alamatnya di Jalan Taraman Raya, Sidoarjo. mhm, mhm, Kemudian yang toko plastik dan bahan roti ada di Jalan Bima, itu di Gentan, Sidoarjo juga, dekat mhm, Jakal. mhm.
Yang satunya? Sudah 2 itu, kalau yang lain ya sambilan ada lah, kecil-kecil. Oh, iya, iya. Nah, di sini kan Kang Chandra udah punya berapa karyawan tadi? 13 ya. Nah, itu gimana sih 13. cara pengelolaan SDM-nya itu? Susah nggak itu? Ya gampang-gampang susah lah. Jadi kalau saya memang prinsipnya masih kekeluargaan. Jadi hampir 3 tahun ini kan masa apa ini pandemi ini memang semua lini bertahan. Jadi eh, tahun-tahun ini sebenarnya tanda-tanda pandemi sudah membaik. Insya Allah mudah-mudahan berakhir. Nah, nanti Insya Allah tahun ini juga menggenjot lagi, jadi biar lebih agresif karena persaingan sekarang kan ketat banget. Pengennya juga bisa mengikuti toko-toko atau mungkin apa ya, model swalayan yang lain yang memang lebih profesional cara penggunaannya dalam tahap ke sana. Ya gampang-gampang susah kan. Jadi namanya masih keluargaan itu ya gimana ya? Belum bisa setegas yang profesional lah seperti itu. Sanksi-sanksinya, kemudian kedisiplinannya dan lain-lain. Nah, kalau penentuan gaji karyawan itu berdasarkan apa ya? UMR atau di Itu atas UMR? ada yang di atas UMR, ada yang pas, ada yang di bawahnya. Jadi kalau sesuainya, saya pikir masih sesuai kemampuan kalau saya. Jadi belum ada. Jadi apa ya namanya ya? Menyeimbangkan antara kemampuan dan penjualan toko. Kalau memang bisa menjaga penjualan dengan bagus itu ya lebih bisa mengangkat secara angka mereka. Berarti berdasarkan omset ya gajinya nanti. Atau sudah ada gaji pokok, tinggal nanti ada kenaikan omset dikasih bonus gitu kan? Sistemnya itu Iya, seperti itu. terkadang seperti itu. Kalau yang jelas gaji pokok dulu yang pasti Oh ya. mesti ada. Iya, pasti kan kebutuhan karyawan tuh kan dia pengen aman nyamannya tuh kan ada pokoknya dulu. Nah, masalah nanti dia pengen nambah, pengen bisa tambah itu kan ya terkait harus meningkatkan omset tadi ya supaya keuntungannya Iya, betul. juga ini bisa untuk bayar karyawan lebih, yaitu bonusnya tadi. Nah, kaitannya dengan toko atau minimarket yang berjualan secara retail sembako itu kan sekarang banyak nih yang franchise nih. Nah, itu gimana Iya. Kang? Tokonya ini supaya tidak kalah dengan mereka franchise yang sangat menjamur berkembangnya itu loh. Kan banyak sekali toko-toko yang tidak menggunakan franchise yang mengembangkan secara pribadi itu kadang kalah terus akhirnya sepi, kemudian lama-kelamaan tutup. Nah, ini Kang Chandra Iya. kan tidak franchise, mengembangkan Iya. sendiri ya dengan nama sendiri tadi, Toko Raya tadi ya. Ini gimana nih caranya supaya tidak kalah dengan swalayan franchise yang sekarang menjamur beredar di kalangan kita ini? Ya, ya secara lokasi alhamdulillah saya masih berjarak 1 kilo dengan yang franchise. Kemudian basis konsumennya masih aman saya kira. Kemudian secara kompetisi kita memberikan servis kirim-kirim untuk konsumen. Kemudian kita menjaga kedekatan dengan konsumen, berusaha mengenali by name nama konsumen. Saya tekankan juga ke anak-anak kalau yang sudah berlangganan sebisa mungkin tahu namanya. Jadi ketika masuk itu merasa dekat gitu. Monggo Pak Heri, Bu Siti, Pak A, Bu B, Mbak C dan sebagainya. Jadi merasa apa ya? Harga itu menjadi nomor sekian gitu. Ketika anak-anak paham dan
merasa dekat dengan konsumen gitu. Iya. Dari segi harga sebenarnya ya mirip-mirip lah dengan toko-toko yang lain. Harus ada yang dibanting, harus ada yang di-up gitu. Jadi konsumen itu banyak menyerang di up. Jadi kalau ya prinsipnya ada gula, ada semut lah. Jadi ketika konsumen datang itu kan pasti ada gula, kasihlah yang manis. Kasih bandingan harga nanti yang enggak ikut harga promo misalkan, yang lain juga di-up sedikit. Jadi saling apa namanya ya, subsidi silang lah, gambarannya seperti itu. Iya, iya. Berarti mengutamakan pelayanan ya Toko Raya ini ya terhadap pelanggan sampai dikenali namanya, kemudian mungkin dikenali sampai ke profil orang-orangnya ya, tinggalnya di mana, mungkin sampai sedekat itu ya barangkali ya. Dan juga ada promo juga ya. Gimana Kang? Kadang ngasih promo-promo juga ya untuk Oh menarik iya, harus pelanggan. ngasih seperti itu. Jadi 2 atau 3 item memang harus cari bahan yang murah, kemudian cari kompetitor itu mereka jual berapa, sebisa mungkin kita di bawahnya untuk memancing konsumen. Itu prinsipnya ada gula, ada semut. Nanti kita kasih gula dulu biar semutnya datang. Terus sama pelayanan antar itu ya. Nah, itu juga memberikan pelayanan ekstra, mempermudah para pelanggan untuk membeli ya. Ya. Kalau di operasional ini, kalau saya membayangkan itu toko sembako tuh macamnya banyak sekali ya, retail itu. Wah, itu gimana itu Kang cara operasi secara operasional maksud saya, manajemen operasionalnya. Itu kan mesti ada yang expired, kemudian harus keluar, harus masuk, dan itu macamnya banyak sekali ya. Saya kalau membayangkan itu kok rumit sekali gitu, kalau masuk ke toko-toko atau swalayan tuh ini gimana pengelolaannya. Kan ada barang yang cepat sekali expirednya, ada yang lama gitu loh, dan macamnya sangat banyak, beraneka ragam. Itu bagaimana itu? Iya, kalau untuk toko retail bisa diminimalisir itu, berbeda dengan toko grosir. Kalau grosir itu kan harus numpuk barang, tapi kalau retail itu misalkan kunjungan sales atau distributor per 2 minggu itu bisa kita estimasi. Jadi misalkan kebutuhan 100 stok, kita kasihkan 125 piece atau kebutuhan 100 piece, kasih 125 piece itu aman. Jadi jangan sampai numpuk di belakang atau di gudang, itu bahaya di expired. Kemudian yang kedua itu lebih efektif dari segi modal. Kalau kebanyakan stok di belakang, nanti kan otomatis barang mengendap itu banyak. Nah, itu uang semua. Jadi ya terkadang kita juga bisa kelolosan 1-2 item yang sampai expired, tetapi itu minim sekali tentang expired itu. Ada lagi mungkin roti basah yang itu paling berisiko, misalkan sebelum tanggal ED itu sudah jamur ternyata. Jadi itu yang kesalahan dari supplier, jadi bukan kita yang teledor. Biasanya seperti itu. Kalau itu berarti bisa dikembalikan ya, diretur ya? Bisa. Iya, tapi terkadang juga yang jadi masalah ketika sudah di tangan konsumen itu kan yang jadi beban toko. Sementara yang salahnya itu di supplier karena sebelum tanggal itu sudah jamuran gitu. Ya, yang kena tokonya ya, kena nama jeleknya tokonya malahan, padahal sebenarnya salahnya dari supplier. Iya. Iya, betul. Iya sih. Ya berarti harus hati-hati ya masalah manajemen operasional di bidang pada bagian ini, kaitannya dengan ide tadi, expired date tadi ya, yang jenis-jenis makanan yang idenya itu cuma beberapa hari. Nah, kalau keuangan ya, ini kalau keuangan sendiri itu kan itu yang namanya bisnis itu kan apa ya, cepat sekali ya, apa namanya,
eee, perputaran keuangan itu. Nah, Hmm. ini semua diinvestasikan dalam bentuk usaha, maksudnya dalam modal perputaran uangnya dalam usaha saja atau diinvestasikan ke instrumen investasi yang lain, Kang Chandra? Untuk ya mungkin kalau pola pikir orang bisnis mungkin beda ya, karena modal itu bukan modal, investasi itu kadang, dimaksimalkan di usahanya gitu loh. Jadi tidak Hmm. tidak didiversifikasikan ke instrumen investasi lain. Beda kalau pegawai mungkin pemikirannya beda. Nah, ini kalau Kang Chandra sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya yang ideal itu kan, apa ya, ya saya sering baca-baca itu misalkan lah, Mhm, dari 100 itu harus diambil 90, aktif income, kemudian yang 10 itu diinvestasikan ke passive income, nah itu mhm, untuk mhm, aman. mhm, betul. Ketika naruh telur itu tidak ditaruh Di di tempat keranjang yang yang sama, sama, kan iya. seperti itu. Heeh. Nah, tetapi itu juga, apa ya, eee, susah juga dipraktekkan Iya, ternyata. Di heeh, saat kondisi seperti saya itu, pengennya masih mengejar yang aktif semua, aktif iya, income. heeh, Jadi prinsipnya memutar ulang hasil untuk, mhm, memperbesar bisnis seperti itu. mhm, Pasif income-nya nanti dipikir belakangan mungkin setelah, mhm, mencapai level aman. Sementara level aman itu juga ya relatif kapan mau mhm, dicapai, targetnya sebesar apa itu juga relatif ya, nggak ada mhm, puasnya lah istilahnya. mhm, mhm, iya, Bisnis memang seperti itu. Itu yang belum aku temukan, jadi masih susah iya, mengelola ininya, iya, kebanyakan pola pikir. teman-teman yang awalnya dagang kemudian bisnis ya karena punya karyawan atau yang masih sampai sekarang masih self employee atau masih berdagang dengan dirinya sendiri tidak ada karyawan, itu Mhm. biasanya full diinvestasikan ke bisnisnya atau yang aktif income-nya tadi. Karena menurut mereka kalau nanti dipecah-pecah nanti nggak jadi maksimal income-nya dia, menurut Iya, mereka seperti itu. Ya mungkin beda pemikirannya sama, kita-kita yang pegawai gitu ya, soalnya kan, gaji tiap bulan pasti ya walaupun dikit, tidak seperti yang bisnis, bisnis itu kan fluktuatif tapi kan kadang juga bisa income-nya besar gitu, kayak gitu. heeh. Beda pola pikirnya. Iya ternyata ya sebagian besar seperti itu ya, teman-teman yang bergerak Iya, di jadi bidang usaha itu. lebih senang punya dagangan, barang dagangan, Kang, Mhm, daripada mhm. duit gitu. Iya betul. Iya iya iya. Berarti sudah 10 tahun ya Kang Chandra ini ya? Dari 2012 ya? Iya betul, 10 tahun ini, 10 tahun. per Januari kemarin. Heeh. Iya iya. Pasti lika-likunya berat juga itu. Mulai autopilot Ya kapan, Kang? Mulai autopilot maksudnya itu sudah bisa ditinggal itu? bisa ditinggal sebenarnya, ya 3 tahun terakhir lah. Oh. Jadi, Oh. eee, termasuk kita ketemu di organisasi itu kan, eee, saya mulai mencari, apa ya, mulai pengen berguru lah, dari teman-teman yang lain yang mungkin satu visi, satu irama begitu. Kebetulan 2 3 tahun terakhir, eee, pengen genjot lebih ternyata, pandemi kemarin itu jadi semua target terpending. Ya insyaallah tahun ini baru kita bisa pancal gas lagi biar, eee, bisa lari lebih kenceng lagi. Mhm mhm. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kita sebagai seorang muslim itu kan tidak melupakan sedekah ya dan zakatnya. Nah menurut Ya, Kang Chandra ini sebagai pelaku bisnis ini sangat penting ya pengaruhnya kalau kita sedekah. iya, iya, ya itu penting sekali itu, Kang. Jadi
Ya apa ya, dulu belajar saat saya kerja itu suatu hari maklarke mobil itu kejadian, Oh. eee, kemudian, maklarke itu pertama saya, Hmm. dikasihlah 500.000 itu sekitar tahun 2010-an lah waktu itu. Nah, Hmm. kemudian, saya dikasih 500.000, eee, apa itu, saran teman-teman yang sudah melakukan dan menjalankan bisnis ya sisihkanlah, Hmm. titipkan ke panti bisa atau Hmm. ke pondok mana bisa, waktu itu saya Hmm. belajar 50.000 itu, tak titipkan Iya. ke panti, suatu panti. Dan alhamdulillah dari situ, eee, berulang terus, malah saya kok dapat terus gitu. Hmm. Iya, betul. Yang heeh, saya juga, Jadi eee, sebenarnya kan orang berbisnis itu kan yang dikejar tidak melulu soal uang ya. Nanti ketika dia sudah dalam kondisi yang uh, financial freedom ya katakanlah, dia tuh udah nggak ngejar uang lagi sebenarnya, tapi dia nanti mikirnya pola pikirnya akan berubah. Saya harus berguna bagi orang lain, kan gitu ya. iya, Nah, kalau sudah iya betul, dari awal diniatkan kita sodako kan itu akan ini dengan sendirinya akan apa eh, menuju ke arah sana juga nantinya berguna bagi orang banyak. Intinya kan itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu ya. Kita hidup itu. Mas, betul, cocok gitu kan. Iya. Jadi ya dunia bisnis, dunia dagang itu kan banyak apa ya, banyak mungkin hal yang di luar kesengajaan kita, misalkan kalau saya ya terkadang mungkin, eee, ada kembalian orang nggak mau, Hmm. kemudian masukkan ke kotak infak Hmm. misalkan atau salah-salah timbangan. Lah itu kan, untuk melepaskan hal-hal seperti itu kan butuh, apa ya, butuh shodaqah lah untuk menjembatani hal-hal seperti itu, biar lebih tenang. Iya betul. Dan kita di cabang Muhammadiyah itu ada ambulanmu ya. Ini lagi Iya, penggalangan dana ini bagi teman-teman yang mau mendonasikan ya. Info juga nanti iya, kita sampaikan. Barangkali dengan itu nanti rezeki teman-teman cendekia, sobat cendekia semua bisa barokah. Amin. amin. Nah, mungkin closing statement Kang Chandra ini kaitannya dengan membangun bisnis yang bisa sukses itu bagi sobat cendekia kaula muda ini gimana ini? Monggo. Iya, bisnis ya, Mm-mm. apa ya, sebenarnya, Hmm. ini belum kategori orang sukses jadi ya, kiat-kiatnya, eee, apa ya, dari segi untuk anak-anak muda sekarang itu memang harus, disiplin, kemudian jangan mudah patah semangat, kemudian apalagi ya, kejujuran itu penting, jaga kejujuran, kemudian, eee, mesti haus dengan ilmu-ilmu baru karena sekarang, eee, apa itu, cepat sekali perubahan, teknologi, jadi ya memang harus mengikuti. Kemudian apalagi ya, fokuslah, yang satu paling penting, untuk pemula fokus. Iya, iya, iya. Dan mungkin jangan banyak belajar, Teori ya, eee, langsung action ya gitu. banyak belajar, tapi Nah, memang bisnis yang paling bagus itu ya bisnis yang dijalankan, tidak hmm. sebatas dipelajari saja. Ya, gitu aja mungkin Kang Sandra. Terima kasih atas waktunya bisa join bersama saya di podcast Enders Talk. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Eh, saya Amin cukupkan ya. ya. Terima kasih Sobat Oke, Cendekia terima yang kasih waktunya. menonton. Saya cukupkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.